dari Jakarta. Saya Matius Ho, Direktur Eksekutif di Institut Lemena. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam webinar internasional berjudul Peran Keluarga Agama-Agama Abrahamik dalam Meningkatkan Perdamaian di Dunia, yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dan Institut Lemena. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa bagi yang membutuhkan terjemahan, maka tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Untuk mendengar dalam bahasa Indonesia, klik menu Interpretation di bagian bawah layar, lalu pilih Korean. Untuk bahasa Inggris, pilih English. Untuk bahasa Arab, pilih French. Mohon maaf menggunakan label Korean dan French karena keterbatasan teknis di Zoom. So let me repeat in English. Simultaneous interpretation is available in English, Arabic, and Indonesian. If you need it, go to the menu Interpretation at the bottom of your screen, select English for English, French for Arabic, and Korean for Indonesian. Sorry for the French and Korean labels, which is due to the Zoom's technical limitation. We cannot choose the Arabic and Indonesian label. Kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Institut Lemena ingin menyapa dengan hormat Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Lebih dari 2.000 orang telah mendaftar acara ini dari 30 negara termasuk Indonesia. Dari luar negeri ada 30 kota, dan dari Indonesia ada lebih dari 300 kota, mulai dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur Indonesia. Antusiasme yang amat tinggi ini menggarisbawahi betapa pentingnya tema kita pada hari ini. Tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tapi bagi umat manusia dimanapun kita berada. Sekaligus, antusiasme ini menggarisbawahi betapa pentingnya Indonesia ikut serta terlibat mendorong dialog-dialog semacam ini di dunia. Ada banyak tokoh sebagai narasumber kita pada hari ini. Ada Sheikh Abdallah bin Bayah, Profesor Kiai Haji Said Akil Siroj, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, Rabbi David Rosen, Pendeta Gomar Gultom, dan Profesor Abdul Mukti. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, profil narasumber dapat dilihat di chat box Bapak Ibu sekalian. Agar kita dapat memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk membahas tema yang amat penting ini, kita akan langsung memulai acara ini. Pertama-tama, kami ingin mempersilahkan Bapak Dr. Andes Yakob Tobing, MPA, sebagai Chairman dari Institut Lemena untuk memberikan sambutannya. Bapak Yakob Tobing, kami persilahkan. His Excellency Mr. Fahru Razi, Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, His Excellency Dr. Alwi Shihab, Senior Fellow at the Lemena Institute, His Excellency Sheikh Abdullah bin Bayah, Chairman of United Arab Emirates Fatwa Council and President Forum for Promoting Peace in Muslim Societies, His Excellency Rabbi David Rosen, International Director of Interreligious Affairs, American Jewish Committee, His Excellency Kiai Haji Said Akil Siroj, Chairman of Nahdlatul Ulama of Indonesia, His Eminence Ignatius Kardinal Suharyo, Chairman of Indonesian Bishops Conference, His Excellency Abdul Mukti, Secretary General of Muhammadiyah of Indonesia, His Excellency Reverend Gomar Gultom, Chairman of Communion of Churches in Indonesia, distinguished participants, ladies and gentlemen, good morning to our friends in the West, good day, and good evening. First of all, I would like to express our deep appreciation to Minister Fahru Razi and his ministry for this important partnership
with Layman Institute to co-host the international webinar on roles of Abrahamic religions family in promoting peace in the world. Especially, we are very grateful for the willingness of Sheikh Abdullah bin Bayah, Chairman of UAE Fatwa Council and President Forum for Promoting Peace in Muslim Societies, and to all speakers that we really respect and are proud of to participate in this webinar. This webinar is a program in a series of international seminars that we hold in collaboration with the Ministry of Religious Affairs as an effort to improve communication and cooperation within the Abrahamic religious families that can contribute to peace. We refer to our experience as a very diverse nation consisting of hundreds of tribes and languages living on dozen islands. We are the fourth most populous country in the world, a country with the largest Muslim population in the world, a democratic country, based on Pancasila with a motto of Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. We are witnesses that building communication and maintaining good relations amidst differences provides ways and opportunities to address various challenges and even to build cooperation for the common good. We believe that we, who share our common faith ancestry in Abraham, if we manage to build communication that respect each other, surely we can overcome differences and even disputes that occur between us. Only communication of mutual respect can provide a fair and lasting solution to every problem between us. Therefore, through meetings like this, let us help build peace in the world, including in the Middle East. We believe this discussion will contribute to the proposal. Thank you. Terima kasih Bapak Yaakob Tobing. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Alwi Shihab, Senior Fellow Institut Lemena. Bapak Alwi Shihab, kami persilahkan. Bapak Alwi Shihab, mohon di-unmute. Ya, sudah Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom to everybody. His Excellency, the Minister of Religious Affairs of Indonesia, General Fakhrul Razi, His Eminence, Fadilatul Sheikh bin Bayah, distinguished participant, allow me at the very outset to welcome the eminent speakers as well as the distinguished participants in this important seminar titled The Roles of the Abrahamic Religious Family in Promoting Peace in the World. We all agree that peace is a very precious commodity to all of us. All great living religions, revealed or non-revealed, are strongly committed to peace. This is even more true to the three Abrahamic faiths, Judaism, Christianity, and Islam. However, with deep regret, peace has been concealed by a number of other goals and objectives,
contrary to the main principles of each respective faith. The history of the world events during the last few decades attest to the fact that there exists more suspicion, distrust, enmity, hatred, and anger among the believers belonging to these three Abrahamic faiths than the other faiths. The reason being that the primary goals of certain group of the Abrahamic family are sometimes driven by the goal of supremacy and domination rather than of coexistence and cooperation. Such unpleasant reality led us to realize the need to find ways to return to our basic commitments and goals, namely to revive and renew our shared values for the establishment of peace, shalom, and salam. It is worthy noting that relations among Jews, Christian, and Muslim have been shaped not only by theologies and beliefs of the three religions, but also and more strongly by the historical circumstances in which they exist. As a result, history has become a foundation for religious relations, either positive or negative. As such, throughout history, the definition or perception of who is regarded as a Jew, Christian, or a Muslim has varied. As we all know that Jews, Christian, and Muslim take their religious orientation from different figures in history. Jews from Moses, Christian from Jesus, and Muslim from Muhammad. Meaning that all of the three traditions, in spite of their differences or in spite of their difference of orientation, they should be willing to correct themselves in favor of a mutual esteem due to their common historical origin in the patriarch Abraham. The fact that people have the tendency to fear something different lead us to realize our shared obligation to help people see the common human dignity and values that help connect people and make them understand that their roots are the same, originating from Abraham. In order to achieve this goal, in a concerted effort, all the stakeholders, namely academic, cultural, religious institutions, as well as the media, must rise to the challenge to carry out our parts in fulfilling our moral responsibility. I do hope that our seminar today may constitute a humble contribution to the above important objective and goals. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Alwi Shihab. Saat ini dengan hormat, kami ingin memohon kesediaan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, untuk berkenan memberikan sambutannya, serta membuka secara resmi webinar internasional peran keluarga agama-agama Abrahamik dalam meningkatkan perdamaian di dunia ini. Kepada Bapak Menteri Fakhrul Razi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Chairman Institut Limena, Bapak Yaakob Tobing, Senior Fellow Institut Limena, Bapak Dr. Alwi Shihab, para narasumber yang terhormat, Syekh Abdallah bin Baya, Profesor K. Haji Said Akil Sirot yang terhormat Profesor Abdul Mukti, yang terhormat Rabbi David Rosen, yang saya hormati Pendeta Gomar Gultom,
Yang saya hormati Uskup Ignatius Kardinal Suharto dan para peserta webinar sekalian yang berbahagia dimanapun berada. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu dan berdialog satu sama lain melalui virtual meeting dalam persaudaraan 3 keluarga agama Abrahamik, Islam, Yahudi, dan Kristen, yang saat ini pemeluknya melebihi setengah dari penduduk dunia. Pada kesempatan webinar ini, kita mengusung tema sebagaimana yang disampaikan tadi, berjudul Peran Keluarga Agama-Agama Abrahamik dalam memajukan perdamaian di dunia. Sesungguhnya adalah kelanjutan dari Abrahamic Faith Roundtable yang pertama pada tanggal 22 Juni 2020 yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, saya telah mengutarakan pemikiran bahwa tugas utama kita adalah mencari titik-titik temu sebagai keluarga besar agama-agama Abrahamik untuk dapat bekerja sama demi perdamaian dan kemajuan peradaban manusia. Semua agama mengajarkan kebaikan kepada para pemeluknya. Semua agama mendorong umatnya untuk nyatakan nilai-nilai agama dan kebajikan dalam hidup dan kehidupan mereka, baik sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun dalam kehidupan seharian. Bahkan semua agama juga mengajarkan akan adanya kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak. Ajaran eskatologi agama-agama penting untuk memotivasi para pemeluk agama agar mereka berbuat kebaikan dan kemuliaan sepanjang hidupnya di dunia. 3 agama, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam, yang dikenal sebagai agama-agama Abrahamik, ketiganya mengakui dan menempatkan tokoh Abraham atau Ibrahim bukan hanya dalam jalinan hubungan keturunan darah daging, tetapi lebih sebagai teladan dan contoh beriman bagi ketiga komunitas agama itu. Namun demikian, kita juga mengetahui dan mengakui dalam sejarah agama-agama bahwa hubungan dan relasi antara ketiga agama Abrahamik tersebut tidaklah selalu hidup dalam kedamaian karena hadirnya berbagai perbedaan kepentingan yang ikut bersamanya. Entah karena kepentingan yang bersifat politik, ekonomi, sosial budaya, dan bahkan keamanan. Perbedaan kepentingan tersebut telah ikut mengganggu hubungan dan relasi antara agama-agama Abrahamik tersebut. Perdamaian dunia ikut terganggu oleh karena hubungan dan relasi yang tidak harmonis tersebut. Kita sebut salah satu contoh bagaimana persoalan relasi dan hubungan antara Israel dan Palestina, di mana di wilayah ini lahir dan hidup anak-anak keturunan Abraham dan hidup ketiga komunitas agama Abrahamik. Tetapi kita terus menyaksikan bahwa perdamaian di wilayah ini belumlah selesai dan tuntas sebagaimana yang kita harapkan dan impikan bersama. Tantangan agama-agama Abrahamik akhirnya adalah bagaimana ketiganya dapat ikut berkontribusi bagi tercipta dan terawatnya perdamaian dunia, khususnya di antara para pemeluk ketiga agama tersebut. Cita-cita ini hanya akan dimungkinkan jika ketiganya bergerak bersama mencari lebih banyak titik-titik temu daripada titik perbedaan, menggali dan menemukan kekuatan bersama yang memiliki kemampuan untuk bertemu dan bekerja bersama, membangun kehidupan yang lebih harmonis, bermartabat, dan beradab. Saya pikir kita punya kesamaan pendapat
bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa komunikasi. Padahal situasi politik pada saat ini belum memungkinkan kita untuk berkomunikasi yang bebas melalui jalur negara. Disinilah peran strategis yang dapat diambil oleh Abrahamic Faith Roundtable ini. Karena kita hampir tidak punya hambatan dalam berkomunikasi. Bahkan kita punya ikatan keturunan agama yang membuat kita dekat. Saya pikir peran ini dapat ditingkatkan lebih jauh lagi di masa depan. Kita dapat diikutkan menjadi bagian dari perundingan-perundingan perdamaian tingkat negara, atau paling tidak ikut mendorong negara kita masing-masing untuk mengambil sikap yang lebih moderat, tidak didasarkan atas kepentingan politik semata, tetapi juga kepentingan menguatkan ikatan persaudaraan. Itu lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan politik. Karena itu adalah pesan semua agama. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus Institut Lemena yang telah menginisiasi webinar ini, kepada narasumber yang telah berkenan hadir untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya, dan kepada seluruh peserta webinar dimanapun berada, baik dalam maupun luar negeri Indonesia, semoga pertemuan ini ikut memperkaya dan semakin mendekatkan kita sesama pemeluk agama Abrahamik. Akhirnya, dengan berharap lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka webinar ini secara resmi. Selamat berdialog dan berdiskusi. Semoga membawa berkah dan buah yang berlimpah bagi perdamaian dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, yang telah membuka secara resmi acara ini. Kabar webinar internasional ini mendapat respons antusias dari berbagai negara di dunia. Salah satu respons yang sangat antusias ternyata adalah dari kantor pusat USAID di Washington DC. Mr. Javier Piedra, sebagai pejabat yang mengawasi seluruh proyek USAID di Asia, menghubungi kami untuk menyampaikan bahwa tema kita hari ini amat penting dan merupakan prioritas utama USAID sekarang ini. Tetapi lebih baik kita dengar langsung dari beliau. Oleh karena itu, saya ingin mempersilahkan Bapak Javier Piedra, Acting Assistant Administrator untuk Biro Asia di USAID, untuk menyapa langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Mr. Javier Piedra, the mic is yours. Your Excellency, Mr. Fakhrul Razi, Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Your Excellency, Ambassador Jacob Tobin, Chairman of the Lemana Institute, Your Excellency, Dr. Alwi Shahab, Senior Fellow of the Lemana Institute, distinguished guests, esteemed guests, and friends, good afternoon, good evening, good morning. Let me express my highest appreciation to the Indonesian Ministry of Religious Affairs and the Lemana Institute for hosting this important event. My name is Javier Piedra, and I am Acting Assistant Administrator, as Matthias mentioned, for Asia, USAID. I'm extremely honored to be able to send you my warmest greetings from USAID's headquarters here in Washington, D.C. I hope this important event will be the first of many. I am very excited now, as I was when I first heard about this webinar from my good friend, Matthias Ho. Not only the theme is important, but building interfaith dialogue and collaboration such as this are top priorities for USAID. Under the recent executive order on advancing international religious freedom for all people worldwide
is reaffirmed as a foreign policy priority of the United States, including in our USAID programs. I would encourage everyone to take a look at the executive order. But without a strong foundation of mutual understanding and respect between different religious believers, how can religious freedom flourish? This is why the event today is so fundamental and important. What an apt title and timely event, Roles of the Abrahamic Religious Family in Promoting Peace in the World. As mentioned on the masthead of this webinar, let us continue to explore the spiritual, cultural, and social heritage that Muslims, Christians, and Jews share. For in the end, we spring from one Abrahamic religious tradition. The Abrahamic family. From where do those family bonds come? Is it not true that our hope and optimism flow from a firm religious belief, supported by reason, that God and objective truth underpin our worldview and who we are as human beings? Does not a recognition of the existence of God support our hope in dialogue? Is not dialogue made possible from humanity's common moral legacy and the recognition of the universal dignity of the human person? And so, if Jews, Christians, and Muslims, the Abrahamic family, can engage in more dialogue and selfless service towards others, will we not be able to build mutual understanding and respect and thus help strengthen the foundation for peace in this conflict-ridden world? And so finally, if I may leave you a thought, is not our challenge today to rediscover the dignity of the human person and the power of selfless service, without which there is no integral human development, but only the vicious cycle of rise and fall, progress and decline, akin to an irrational world driven by irrational forces? We can do better because of our common traditions of peace and dialogue. I look forward to the discussion, and I'm only sorry that I am not able to be with each of you in person. Thank you. Thank you, Mr. Javier Piedra. Please send our warmest greetings from Indonesia to your colleagues in Washington, D.C. Thank you, I will. Thank you. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi, tapi perkenankan saya kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan terjemahan, Bapak Ibu bisa pergi ke menu interpretation yang ada di bagian bawah layar Anda, dan kemudian untuk memilih terjemahan dalam bahasa Indonesia, pilih Korean, dan untuk pilihan bahasa Arab, French, untuk bahasa Inggris, pilih English. Dan kemudian Anda semua dapat menuliskan pertanyaan bagi narasumber di kolom Q&A. Jadi Anda bisa klik tombol Q&A dan ketik pertanyaan Anda kapan saja, dan tolong ditujukan kepada narasumber yang mana, dan boleh ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Ya. Jadi tolong dituliskan di Q&A, jangan tulis di chat box, ya, karena chat box akan digunakan untuk announcement. Profil narasumber akan ditayangkan di chat box saat masing-masing narasumber menyampaikan pemaparannya. Kita akan memulai sesi dengan narasumber pertama, Sheikh Abdallah bin Bayah, Ketua Umum Dewan Fatwa Uni Emirat Arab dan Presiden dari Forum for Promoting Peace in Muslim Society yang tinggal di Abu Dhabi. Namun, amat sangat disayangkan dan kami juga sangat turut menyesal bahwa hari ini kami menerima kiriman video dengan permohonan maaf dari beliau. Ternyata Sheikh bin Bayah mendapat kabar harus ke sebuah desa terpencil di Mauritania, Afrika, sekitar 1.000 km dari ibu kota Mauritania, untuk menjenguk kakaknya yang sakit. Akibat pandemi COVID-19 ini, izin perjalanan di Afrika menjadi sulit, sehingga perjalanan tersebut bisa tiba-tiba mendapat izin dan tidak dapat ditunda. Sedangkan di desa tersebut
tidak ada telepon atau sinyal HP, apalagi internet. Namun karena beliau sebetulnya sangat ingin hadir memenuhi undangan acara ini, beliau bersama timnya dengan tergesa segera menyiapkan video presentasinya untuk ditayangkan khusus di acara ini. Sheikh bin Bayah menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas ketidakhadirannya secara langsung akibat situasi yang di luar dugaan ini. Beliau berharap ucapan salam bagi kita semua dan pemaparan dalam video ini boleh berkenan tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada penyelenggara acara dan kita semua yang hadir di sini. Mari kita dengar salam dan pemaparan dari Sheikh Abdullah bin Bayah. Silakan untuk videonya boleh diputar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabi al-Khatib wa ala ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin. Ma'ali Sayyid Fakhr Razi, Wazir al-Shu'un al-Diniyya بجمهورية إندونيسيا، سعادة السفير جاكوب توبينغ رئيس معهد ليمينا، سعادتي ماثيو هو، معالي الدكتور علوي شهاب، أصحاب المعالي والسعادة والسماحة، أيها الحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أريد أن أشكر تشريفكم لي بالدعوة لهذا المؤتمر الدولي حول دور ديانات العائلة الإبراهيمية في تعزيز السلم. إن اجتماعنا هذا ينعقد والبشرية تمر في أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وهي أزمة من النوع الذي يختبر أخلاقنا وقيمنا وإيماننا. إنها تختبر أخلاقنا في التعامل فيما بيننا في بيوتنا ومع جيراننا. هل نصبر وننشر قيمة الصبر بيننا أم نخضع لليأس والقنوط؟ إن الباري جل وعلا في القرآن الكريم يأمرنا بالصبر عندما يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. والاستفهام هنا معناه الأمر، أي اصبروا. هذه القيم التي تختبر اليوم ليست على مستوى الأفراد فقط، وإنما على مستوى الجماعات والدول وعلى مستوى الكرة الأرضية بسائر سكانها وقطانها. أود هنا أن أشير إلى ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من دور ريادي حين سارعت بتقديم يد العون والتضامن مع البلدان المتضررة من هذا الوباء دون النظر إلى دينها أو عرقها، جاعلة من إغاثة الإنسان حيثما كان هدفها الأسماء وبوصلة توجهاتها. لا أجد ضرورة إلى أن أذكر لكم ما سببته هذه الجائحة من إيقاف الحركة وإيقاف البرامج وإلغاء المؤتمرات واللقاءات، ولكن هذه الوسيلة التي كانت رحمة من الله سبحانه وتعالى بالإنسان
جاءت لتعوض اللقاء المباشر بلقاء غير مباشر بواسطة الأجهزة، وهذا ما سمح لي اليوم أن أخاطبكم وأنتم على مسافة بعيدة في المكان، وإن كنتم في مسافة قريبة من القلوب. إنكم أصدقائي وإخواني. نتحدث اليوم عن الدين وعن أديان العائلة الإبراهيمية بالذات. إن الدين يحثنا على التعاون والتضامن وإيجاد الوسائل المبتكرة لبث روح الأخوة والأمل في نفوس الناس. إنه يحثنا على التسامح الذي يتجاوز منطق الاعتراف إلى أفق التعارف، لتستقبل الإنسانية غدا مشرقا، ليرى كل واحد في الآخر أخا له، نظيرا له في الخلق وشريكا في الوطن، فلا يضيق به صدرا ولا أرضا. الدين يحثنا على هذا كما في القاعدة التوراتية الإنجيلية القرآنية: كل نفس هي بقيمة البشرية جمعاء. قال سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إن هذا الإرث الروحي الهائل يجعل من الضروري أن نقف معا ضد من يسيء للمقدسات الدينية ويجعل من ذلك أداة لإثارة الفتنة. السلام هو الأولوية، والعنف بشتى أنواعه المادية والمعنوية ينبغي بل يجب أن يكون مرفوضا من قبل القيادات الدينية. أيها الحضور الكرام، إننا كأصحاب سفينة واحدة، إننا ركاب السفينة، سواء تعلق الأمر بمثال سفينة نوح التي ركب فيها الناجون من الغرق، أو تعلق الأمر بسميرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في الحديث الصحيح، وهي تعبر عن تضامن من هم بأعلاها مع من هم بأسفلها حتى لا يقع خرق في السفينة يؤدي إلى هلاك الجميع. وذلك ما عبر عنه بقوله: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مصائر البشرية متحدة ومساراتها متواشجة، فلا نجاة للبعض إلا بنجاة الجميع، ولا خلاص لأمة دون أخرى أو دين دون بقية الأديان، ولا خلاص للجميع إلا بالتعاون على الخير. تلك هي رسالتنا التي لم نفتح في منتدى تعزيز السلم نجوب بها العالم على دروب السلام انطلاقا من أبو ظبي. فضائل الإنسانية والتسامح. لقد قمنا مع قيادات دينية من أنحاء العالم وبعضها من أندونيسيا بوضع الأسس لصناعة تحالف أخلاقي بين ديانات العائلة الإبراهيمية الثلاث بكل فصائلها ومذاهبها، وبمشاركة محب الخير من أبناء العائلة الإنسانية الكبرى. هذا الحلف اختار اسم حلف الفضول الجديد استلهاما لذكر حلف الفضول التاريخي. يمثل حوارا دينيا ليس تقليديا، لا يقع فيه التبشير بالحقيقة الدينية والدعوة إليها، وإنما يهدف إلى التعايش السعيد في هذا العالم الذي نعيشه اليوم،
باعتبار أن ذلك يمثل ضرورة حاقة وواجبا دينيا تدعو إليه جميع الديانات. انبثقت الدعوة إلى حلف الفضول شديد من الإيمان العميق والقناعة الراسخة بأن لدى الإنسانية مشتركات كثيرة أدى تجاهلها وإذكاء الخصوصيات بدلها إلى كثير من الحروب والدمار، إلى ابتعاد البشرية عن القيم التي أرساها الأنبياء عن قيم الخير والمحبة والتراحم. إن هذه المشتركات على مستوياتها المختلفة تكون على مستوى الدين الواحد وعلى مستوى ديانات العائلة الإبراهيمية، ومشتركات عليا يجتمع فيها جميع البشر تتجسد في القيم الإنسانية التي تجمع عليها البشرية بدياناتها المختلفة وفلسفاتها الكونية المتنوعة. إن تفعيل هذه الدوائر والوصل بينها في تناغم وانسجام هو الذي من شأنه أن يرأب الصدع ويزيل سوء الفهم ويخفف من غلواء الاختلاف. من خلال تجديد القيم في النفوس وتأكيد الوعي بوحدة المصير الإنساني والدعوة إلى هبة ضمير عالمية تعيد لقيم التعاون والتضامن والتراحم فاعليتها، بإمكاننا أن نقدم مفهوما جديدا للإنسانية تجاوز المبدأ المحايد لحقوق الإنسان فيرتقي من الحقوق ليربطها بقيم الفضيلة، قيم المحبة والأخوة والرأفة والرحمة والإيثار. إن ميثاق حلف الفضول الذي أصدرته العائلة الإبراهيمية السنة الماضية يمكن أن يشكل مرجعية قوية لهذه الانطلاقة الجديدة. قناعتنا أن ميثاق حلف الفضول ليس مجرد مبادئ نظرية لا فاعلية لها، بل إنه يمكن وتجب ترجمته وبلورته في منهج عملي وبرنامج تطبيقي يتنزل في المدارس تعليما للناس، وفي المعابد تعاليم المؤمنين، وفي ساحات العمل طمأنينة تحل في النفوس وأملا يعمر القلوب. يقوم الميثاق على تشجيع مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة، كما يدعو في الوقت نفسه إلى مبادئ التسامح والسلم والرحمة والتضامن، وأسسا لنموذج متوازن من التسامح المهذب والحرية المسؤولة والمواطنة الإيجابية والاقتصاد الإيجابي المتضامن، يمكن أن يكون نموذج العقد الاجتماعي الجديد الذي ترنو إليه البشرية ويطلع إليه. بعد كورونا القيم الجديدة يجب أن نرسيها على هذا النوع من النماذج. إخواني وأخواتي، في النهاية وختاما أشكركم جميعا وأدعو الله أن يحفظ أوطاننا ويصلح أعمالنا ويجعل اجتماعنا اجتماع خير وتضامن وأن يكلله بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian salam dan pemaparan dari Sheikh Abdallah bin Bayah. Sekali lagi beliau menyampaikan penyesalannya. Demikian juga kami dari panitia, karena beliau tidak dapat berjumpa langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, agar dapat berjumpa kita semua dan berdialog secara langsung dengan lebih mendalam, beliau menyampaikan pesan, menawarkan untuk mengadakan acara bersama dalam waktu tidak terlalu lama setelah beliau kembali ke Abu Dhabi. Nanti kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Institut Lemena akan bersama-sama membahas hal ini lebih lanjut. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
adalah dua ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, dan telah menjadi pilar penting masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia. Kita bersyukur pada hari ini pimpinan kedua lembaga terhormat ini dapat hadir bersama-sama dengan kita di sini. Saat ini kami ingin mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk memberikan pemaparannya selama 7 menit. Bapak Kiai Haji Said Akil Siroj, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah. Yang saya hormati Bapak Yaakob Tobing, Chairman Layman Institute, Bapak Profesor Dr. Sayyidil Habib Alwi Shihab, Senior Fellow Layman Institute, Sahib Fadilah Syabullah bin Bayyah, Presiden Forum for Promoting Peace in Muslim Society. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal Fakhrul Razi, A'azzahullah, para narasumber yang berbahagia. Terima kasih saya mendapat kehormatan untuk ikut bersama dalam mudakhalah, muhawarah atau diskusi ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Manusia, bahasa Arabnya insan. Insan, kata benda, kata kerjanya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Maknanya anas, anis, anisah, insan, harmoni, intim, akrab. Maka kita sebagai manusia, sejak lahir di dunia sampai nanti kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, amanat yang paling melekat sebelum amanat agama, sebelum amanat ilmu pengetahuan, sebelum amanat jabatan, harta, kekayaan, amanat yang paling melekat adalah insaniyah, humanity, kemanusiaan. Karena manusia dilahirkan dari ayah dan ibu yang satu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua turunan Adam, Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Maka perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan jabatan tidak menghalangi atau tidak menjadi gangguan untuk membangun perdamaian persaudaraan yang universal. Karena kita sama-sama dari Adam, Adam diciptakan dari tanah liat. Islam dari kata salam, damai, peace. Atau salamah, selamat. Oleh karena itu, al-muslimu man salima akhuhu min yadi wa lisanih. Orang muslim itu orang yang tetangganya, temannya, kanan kirinya merasa aman dari gangguan tangannya dan gangguan ucapannya. Merasa happy, tenang hidup bersama seorang muslim. Itu Islam yang sebenarnya. Yang terakhir, Islam adalah taslim, menyerah total kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus semuanya sadar akan kembali kepadanya yang menciptakan kita semua. Kemudian, Islam, Yahudi, Kristiani, semua dari sumber yang sama, yaitu Ibrahim. Ib itu bapak, Rohim itu umat. Beliau dilahirkan di Ur Kasdin, kampung Kasdin, 10 km selatan Baghdad kalau sekarang, ketika kerajaan Babilonia. Kemudian ringkas cerita, beliau punya istri 2. Istri pertama namanya Sarah, istri kedua Hajar. Sarah mempunyai putra Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12, Robin, Zabulon, Sam'un, Levi, Naftali, Yahuda, Jak, dan Yasir, Asakar, Yusuf, Benyamin. Dan Hajar punya anak Ismail yang nanti akan menurunkan Nabi Muhammad, bangsa Arab dan Nabi Muhammad SAW. Jadi bangsa Israel dan bangsa Arab dari keturunan yang sama, yaitu Ibrahim alaihissalam. Maka dalam Al-Quran ada surat namanya surat
Bani Israel, yaitu surat Isra, sama surat Isra atau surat Bani Israel, menggambarkan bahwa 3 agama berasal dari keturunan atau asal yang satu. Begitu pula dapat kita jumpai dalam Quran beberapa ayat yang mengajak, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Mari kita sama-sama satu barisan dalam membangun perdamaian, kemanusiaan, harmoni dalam hidup di dunia ini. Begitu pula, kalau kita ingat, masing-masing 3 agama ini mempunyai sejarah yang panjang, telah memenuhi beberapa lembaran kitab atau lembaran page, dan memenuhi perpustakaan sejarah yang diisi oleh bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, dan pengikut umat Islam. Maka kesimpulannya, la faidata lid-din biduni insaniyah. Tidak ada artinya agama kalau tanpa kemanusiaan. Islam, terutama Islam, mohon maaf, laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasib. Wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya teologi dan syariat ritual ibadat saja. Islam adalah agama peradaban, kebudayaan, kemanusiaan, dan kemajuan-kemajuan. Semua diringkas dalam sabda Nabi Muhammad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali saya datang ke dunia ini kecuali untuk memperbaiki, untuk menuju the good moral, akhlakul karimah, yang bisa diringkas dalam satu kalimat, dalam satu kata, husnul muamalah, membangun kehidupan bersama yang positif, membangun kebersamaan. Itu pada dasarnya akhlak itu di situ. Oleh karena itu, percuma kita berteologi, percuma kita bersyariat, kalau tanpa akhlak yang mulia, tanpa husnul muamalah, husnul muasyarah, husnul musyarakah, kebersamaan bersama, membangun kebersamaan yang baik, membangun gotong royong, tolong menolong, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, dari 3 agama ini, dunia menunggu langkah-langkah yang konkret, bukan hanya sebatas seminar, bukan hanya sebatas dialog, bukan hanya sebatas seremonial, tapi dunia menunggu dari 3 agama ini, dunia menciptakan kehidupan yang harmonis, yang akrab, yang penuh persaudaraan untuk kebahagiaan bersama, untuk ketenangan, kenyamanan bersama. Hentikan peperangan, hentikan produksi senjata perusak massal, hentikan semua sesuatu yang akan menghancurkan semuanya, apa itu narkoba, terorisme, senjata-senjata yang menghancurkan, penghancur massal, nuklir contohnya, biologi, senjata biologi. Mari kita hentikan demi menuju ukhuwah insaniyah, dunia manusia yang penuh persaudaraan dan kedamaian. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu fiqlakumut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Said Akil Siroj. Berikutnya kami ingin mempersilahkan Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, untuk memberikan pemaparannya selama 7 menit. Bulan Juni kemarin baru saja Bapak Paus Fransiskus mengangkat Bapak Kardinal Suharyo menjadi anggota Dewan Kepausan untuk dialog antar agama. Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi, yang saya hormati Ambasador Yakob Tobing dan Bapak Alwi Shihab dari Institut Lemena. Terima kasih atas undangan untuk bergabung di dalam pertemuan yang mulia ini. Izinkan saya berbicara di dalam bahasa Indonesia, karena persis 92 tahun yang lalu sore ini, mulai Kongres Pemuda kedua yang berakhir dengan Sumpah Pemuda. Rumusannya satu nusa, satu bangsa, satu bangsa.
saya ingin membagikan pengalaman saya sebagai pelayan umat pada tataran akar rumput. Hari-hari ini saya membaca berita Bapak Yusuf Kalla berkeliling ke beberapa negara karena beliau dipilih oleh Komisi Tinggi Dokumen Abu Dhabi untuk menjadi salah satu anggota Dewan Juri, 1 dari 6 orang, untuk menominasi penerima Zayed Award dari Dokumen Abu Dhabi. Penghargaan itu akan diserahkan pada hari ulang tahun ketiga Dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama yang ditandatangani oleh Imam Besar Al-Azhar dan Paus Fransiskus. Oleh karena itu saya ingin memulai bagi pengalaman saya sebagai pelayan umat dengan mengutip salah satu alinea dari dokumen ini. Sesudah pendahuluan, ada kutipan seperti ini. Atas nama Allah yang telah menciptakan semua manusia setara di dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan memanggil manusia untuk hidup bersama sebagai saudara, untuk memenuhi bumi yang menyebarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan kedamaian. Pertanyaan reflektif saya terhadap pernyataan ini adalah, pernyataannya dimulai dengan kata-kata atas nama Allah. Pertanyaan saya adalah, atas nama Allah yang seperti apa? Tentu nanti jawabannya adalah Allah Abraham. Tetapi pertanyaan ini muncul di dalam diri saya karena saya yakin bahwa faham, khususnya pengalaman akan Allah, itu akan sangat menentukan cara berpikir dan cara berperilaku manusia. Kalau saya bergaul dengan umat yang saya layani pada akar rumput untuk menjelaskan ini, saya memakai suatu cerita jenaka. Ceritanya begini, ada seorang anak yang ingin makan permen yang disimpan oleh ibunya. Dia tahu kalau dia minta kepada ibunya tidak akan diizinkan. Maka diam-diam dia mengambil permen itu, yakin bahwa ibunya tidak melihat. Ternyata ibunya melihat. Ibunya bertanya kepada anak itu, kamu tahu apa tidak? Ketika kamu mengambil permen tanpa izin ibu, Allah ada di situ. Allah ada di situ. Anak itu menjawab dengan tulus, polos, tahu ibu. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah kepada kamu? Oh, Allah menyuruh saya mengambil 2 katanya. Di balik cerita jenaka ini, ada 2 gambaran faham tentang Allah yang berbeda dan pengalaman akan Allah yang berbeda. Kalau diekstrimkan supaya jelas, bagi ibu itu Allah adalah menakut-nakuti. Allah melihat kamu. Tetapi bagi si anak kecil itu, Allah itu begitu baik. Maunya ambil 1, disuruhnya ambil 2. Oleh karena itu, saya ingin mencoba menjelaskan apa yang biasa saya jelaskan kepada umat yang saya layani, yaitu gambaran. Kardinal, waktunya tinggal 2 menit. Gambaran mengenai Allah. Kesimpulannya adalah Allah itu maha baik, kasih setianya tanpa batas. Sehingga bagi saya salah satu tanggung jawab komunitas agama Abrahamik adalah mendampingi umatnya supaya sampai kepada faham akan Allah seperti itu.
Abraham selanjutnya akan hidup berdasarkan janji. Dan janji itu menimbulkan harapan. Oleh karena itu, sekecil apapun yang bisa kita buat di dalam rangka menciptakan damai, itulah wujud dari kebersamaan kita sebagai anak-anak Abraham. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Uskup Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo. Saya ingin mengingatkan kembali bagi yang membutuhkan terjemahan, silakan bagi yang membutuhkan terjemahan bahasa Indonesia, Anda bisa memilih ke interpretation dan memilih Korean untuk bahasa Indonesia. Dan for English, you choose English, dan untuk bahasa Arab, Anda memilih French. Bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan Anda kirimkan melalui box Q&A, jangan melalui chat box. Selanjutnya kami ingin mempersilahkan Rabbi David Rosen, Direktur Internasional Hubungan Lintas Agama di American Jewish Committee, untuk paparan 7 menitnya. Bulan Februari kemarin, beliau diundang bertemu Raja Salman di istananya sebagai Rabi Yahudi pertama yang diterima secara resmi dalam pertemuan di Kerajaan Arab Saudi. American Jewish Committee berpusat di New York, Amerika Serikat, tetapi hari ini beliau, Rabbi David Rosen, bergabung bersama kita langsung dari Yerusalem. Rabbi David Rosen, kami persilakan. The time is yours. Thank you very much. Dear hosts, Minister Razi, distinguished panelists and listeners to this webinar, Selamat Malam, blessings from Jerusalem, my home, from Al-Quds Al-Sharif. I am very grateful to the organizers of this webinar for the invitation, both personally and on behalf of AJC of the American Jewish Committee, to be part of this historic focus on our shared heritage within the family of Abraham. There is a little bit of a challenge when you are the seventh speaker on a common theme, as so much of the most important things have been said, and I, of course, just reiterate the important insights and hopefully may be able to cross some T's and dot some I's. Abraham, for our religions, is not only the father of ethical monotheism, but he is seen as the paradigm, the example of hospitality. In the Hebrew Bible, in the book of Genesis, he is portrayed as sitting at the entrance of his tent, looking for wayfarers to offer them hospitality. Indeed, the Midrash, the homiletical exposition of the scriptural text, says his tent flaps were raised up on all four sides during the day so that he would not miss any wayfarer. He did not ask them what their ideology was, what forms they had subscribed to, what manifestos they had signed. By virtue of the fact that a person was a human being, he saw his duty to offer that hospitality. And hospitality is not just a recognition of the dignity of the other. It is giving the other, if you like, safe space to be herself or be himself. Abraham, therefore, symbolizes an openness and a generosity to all. Violence, enmity, are nurtured by fear and alienation, and they are exacerbated by ignorance that leads us to stereotype others and to speak about others with generalizations which by them very definition are going to be unfair. The challenges for religions, and especially in the family of Abraham, are clear. It is particularly noteworthy, with the permission of my Muslim brothers here, that the Quran specifically enjoins upon us the imperative of getting to know one another. You will be familiar with the important statement in
Surah Al-Hujarat 49 verse 13, O humankind, we have created you from a single man and woman and made you into peoples and nations that you may know one another. There is also within the Bible, in the book of Malachi, chapter 3 verse 16, he describes God as taking a special pleasure from when people of faith talk with one another. We may ask, what is so significant about talking with one another? What is so important about knowing one another that it is portrayed by the Quran as being the purpose of our very existence? The answer to this question, of course, is that when we speak with one another and when we get to know one another, we will not be so easily seduced by fear, by alienation, by stereotypes, by misrepresentation. Knowledge of one another, conversation with one another is in itself a most powerful contribution to the promotion of peace, the vision that our religions see as the goal for humankind, the ideal that is portrayed in the Hebrew Bible, in the books and the prophets, as the messianic vision, a world of peace and of mutual respect. And therefore, our collaboration is critical in refuting and combating misrepresentation, hate speech, and defamation. Indeed, when we come together as representatives of our religious traditions, we give a powerful message, both to our respective adherents and to the world. And the more we can magnify this, the more the visual messages are communicated to the world, the more we contribute to the advancement of peace in our world. 2 more minutes. Judaism describes shalom as the name of God. And of course, this is echoed within both the Christian and Muslim traditions. But in fact, and indeed the Mishnah, the oral tradition that was written down some 2 millennia, both states that the reason that the Hebrew narrative, the Bible, describes one human being of having created singly is to emphasize the idea, which we already heard before, that one human being is like the whole world. To kill one is to destroy the world, to save one is to save the world. But it also tells us that the human being was created singly to emphasize peace amongst humanity, that no one should say, my origins, my ancestors were greater than yours, for we have that common origin. Finally, let me say the word shalom, the Hebrew word for peace, implies more than simply a cessation of violence. It comes from the Hebrew root shalem, meaning complete. It means a complete relationship within ourselves, with others, and within our environment. May we be worthy of this call to peace of our religions and be worthy of the divine blessing of this family of Abraham. May God be with you. Alamakum. Thank you very much, Rabbi David Rosen. Terima kasih. Sekarang kami ingin mempersilakan Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, untuk memberikan pemaparannya selama 7 menit. PGI adalah lembaga persekutuan gereja-gereja yang tertua dan terbesar di Indonesia, yang didirikan antara lain oleh almarhum Dr. Yohanes Lemena juga. Pendeta Gomar Gultom, kami persilahkan. Selamat malam, terima kasih Pak Matius. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Institut Lemena, para pemateri yang saya kasihi, dan Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Izinkan saya menggunakan slides. Saya harap sudah bisa. Apakah sudah bisa dilihat? Ya. Bapak Ibu sekalian, sepemahaman saya, hidup dalam damai itu merupakan dambaan dan kerinduan setiap umat manusia. Dan saya kira itu juga tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana terlihat dalam alinea keempat, tujuan keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita disebutkan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang menjadi concern kita hari ini. Dan pembentukan PBB tidak lain tak bukan adalah juga untuk menciptakan kehidupan bersama yang penuh damai,
Itu jelas sekali. Sebabnya setiap 21 September kita merayakan Hari Perdamaian Dunia secara internasional sebagai amanat dari General Assembly PBB. Tetapi kenyataan yang kita hadapi adalah di dunia ini, di sekitar kita, kekerasan makin menggejala, pertentangan, konflik, perang, dan ketidakadilan di mana-mana. Dan korban peperangan kalah dengan kekerasan ekonomi juga yang terjadi sampai sekarang. Nah, di tengah situasi seperti itulah agama-agama Abrahamik yang kita bicarakan malam ini, sesungguhnya kita sudah dengar tadi penjelasan dari para pembicara terdahulu bahwa baik Yahudi, Kristen maupun Islam itu semua menentang kekerasan pada dasarnya. Dan semuanya menyatakan hidup damai sebagai agama. Kita semua punya benang merah yang sama. Dari Shalom di Yahudi, kekristenan juga mengangkat itu, kasih, dan Islam juga kemudian mengangkat salam. Itu semua kita hadir. Dari perspektif kekristenan sendiri, saya kira juga di agama yang lain, yang dua yang lain, Ibrani maupun Islam, panggilan agama itu jelas untuk menjadi sesama. Bagaimana kita berlaku kepada orang lain, bukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jadi kebalikan dari yang selama ini kita lakukan, tapi adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan bagaimana kita menjadi sesama bagi orang lain. Kristus selalu mengidentifikasikan dirinya dengan sesama manusia. Apa yang kita lakukan kepada orang lain itu juga kita lakukan kepada Kristus. Apa yang tidak kita lakukan kepada orang lain itu tidak kita lakukan kepada Kristus. Sungguhnya damai dalam perspektif ini adalah hubungan yang baik dengan Tuhan, dan rusaknya hubungan yang baik dengan Tuhan akan menimbulkan kedamaian. Tapi itulah akan tadi kenyataan sejarah, justru kerusuhan dengan sentimen agama itu sangat menonjol. Agama dijadikan sebagai pembenaran atas berbagai bentuk kekerasan dan pembunuhan bahkan. Dan semuanya selalu atas dalih pembelaan agama. Kita ingat perang 30 tahun di Eropa, internal agama antara Katolik dengan Protestan 1618 sampai 1648, luar biasa. Dan berbagai peristiwa-peristiwa lain, perang salib, bagaimana pionir-pionir Amerika membasmi kelompok-kelompok Indian dan sebagainya. Itu kenyataan sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, kalau dikatakan setiap orang menginginkan kedamaian, mengapakah kekerasan ini terus terjadi? Yang justru sisi lain bertentangan dengan agama-agama baik Islam, Kristen maupun Yahudi itu selalu mengitari kita. Persoalannya barangkali dalam menggapai damai bagi dirinya, sering sekali kita mengorbankan rasa damai orang lain. Padahal sesungguhnya perdamaian sejati ada dalam kebersamaan. Tanpa kebersamaan, tanpa keadilan, perdamaian itu akan semu. Nah, saya mau melihat dua persoalan yang ada dalam agama-agama ini, baik Islam, Kristen maupun Yahudi. Ketiga agama ini bertumpu pada kitab suci dan tradisi. Dan sebagai demikian, maka ada persoalan dengan bahasa dan simbol-simbol yang digunakan dalam teks-teks maupun tradisi itu. Dalam hal ini maka ada persoalan hermeneutika. Nah, lebih lanjut dari persoalan hermeneutika ini adalah interpretasi kita terhadap teks-teks dan interpretasi terhadap tradisi itu. Kementerian Agama sangat baik memperkenalkan moderasi beragama yang berupaya menengahi pendekatan tekstual yang ekstrim di satu sisi dan pendekatan kontekstual yang ekstrim di sisi lain. Oleh karenanya ini perlu dikembangkan dalam kerangka menjalin kerjasama ketiga agama ini untuk menyeimbangkan pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual ini. Itu persoalan internal. 2 menit lagi. Baik. Persoalan kedua adalah persoalan eksternal, karena dalam persoalan menghadirkan diri di ruang publik, agama-agama bukannya berbagi ruang publik, tapi malah berebut ruang publik. Dalam konteks yang seperti ini sering sekali ada penumpang-penumpang lain, politisi, entah kepentingan ekonomi, yang menginstrumentalisasikan agamanya. Oleh karena itu, saya menawarkan jalan keluar. Pertama, bagaimana kita membuka ruang untuk penafsiran baru dan tidak menutup diri, sehingga menjadikan paham keagamaan kita sebagai ideologi yang disakralkan. Perlu kesadaran bahwa medium yang ada, ini mungkin agak keras, mungkin Anda setuju dengan saya, termasuk teks kita,
suci juga memiliki keterbatasan. Oleh karena bahasa dan situasi pada saat tulisannya, tetapi terlebih lagi karena kita yang membacanya pun lebih-lebih lagi keterbatasan kita. Oleh karenanya diperlukan kesadaran akan keterbatasan itu sehingga memberi kesediaan mendengarkan tafsir yang berbeda. Bahkan dalam agama yang sama pun bisa melahirkan tafsir yang berbeda. Nah, ini memudahkan kita bukan saja menerima yang lain, tetapi juga memudahkan kita memasuki makna terdalam dari teks itu sendiri, melebihi teks-teks yang ada terbaca. Dan dalam kerangka inilah dibutuhkan pengosongan diri, melawan kecenderungan egois mengatasi penafsiran subjektif. Pengosongan diri sedemikian memudahkan kita dalam memelihara nilai-nilai universal yang sesungguhnya merupakan substansi dari agama-agama yang tiga ini dan menjadikannya sikap hidup. Dan pengosongan diri ini juga akan mendorong kita untuk lebih membuka diri bagi kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat di dunia ini bersama seluruh penghuni dunia ini yang berkehendak baik, mengatasi masalah lingkungan, mengatasi masalah kemiskinan, mengatasi masalah korupsi, dan lain sebagainya. Saya kira demikian Pak Matius yang bisa saya sampaikan dalam percakapan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Gomar Gultom. Kita akan menutup sesi pemaparan awal ini sebelum memasuki sesi tanya-jawab dengan Bapak Profesor Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab, dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bagi yang ingin bertanya, silakan langsung diketik pertanyaannya di kotak Q&A, ya, jangan di chat. Dan pertanyaan boleh disampaikan dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Sekarang mari kita ikuti pemaparan 7 menit dari Bapak Profesor Abdul Mukti. Bapak Abdul Mukti, kami persilahkan. Terima kasih Pak Matius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Peace be upon you. Saya pertama menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa bersama-sama berbagi wawasan dan pemikiran dalam acara yang sangat penting ini. Dan karena itu izinkan saya juga menyapa Pak Menteri Agama, Bapak Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, juga Ambasador Jakub Tobing, dan juga Pak Alwi, serta para panelis yang tadi sudah menyampaikan pikiran-pikirannya yang luar biasa. Mr. David Rosen from Jerusalem, thank you very much for joining us. Juga Pak Kardinal Ignatius, Pak Gomar, serta Alam Karom Pak Kiai Said Agil Siroj, serta seluruh peserta yang saya hormati. Saya sempat membaca bukunya Zachary Karabel. Dia menulis buku judulnya Peace Be Upon You. Yang di buku itu dia sampaikan bagaimana Abrahamic religion itu memiliki banyak sekali ajaran yang sama dan nilai-nilai dasar yang membuat tiga agama itu saling berbagi dan juga saling bersinergi dalam menciptakan tata dunia yang damai. Di antara kesamaan ajaran tiga agama Ibrahim itu adalah apa yang di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-32. Di situ Allah berfirman, katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Yang artinya kurang lebih telah aku tetapkan kepada Bani Israel. Jadi ajaran yang disampaikan sejak dari agama Yahudi sampai kemudian agama Nasrani dan di dalam agama Islam. Ajaran itu berbunyi annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena dia membunuh manusia yang lainnya
dan juga bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka pembunuhan itu sama nilainya dengan membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Dan barang siapa yang memelihara dan menyelamatkan seorang manusia, maka perbuatan itu sama nilainya dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat ini saya kira juga somewhere disebutkan di dalam kitab agama Yahudi, juga di dalam kitab agama Nasrani. Dan itu mengandung sebuah ajaran universal tentang bagaimana Abrahamic religion itu memuliakan kehidupan dan memuliakan umat manusia. Ada memang perbedaan-perbedaan dari sisi teologi dan juga dari sisi ritual. Tetapi ada sebuah kesamaan, yaitu ketika berbicara kepada kemanusiaan, atau yang tadi Pak Kiai Said menyebut dengan insaniah, itu unity of mankind, kesatuan kemanusiaan, adalah titik di mana tiga agama ini tidak hanya memiliki ajaran yang sama, tapi juga bisa melakukan langkah-langkah yang sama dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam kaitan ini, maka kedamaian dan perdamaian itu bisa tercipta apabila manusia saling menghadirkan satu dengan yang lainnya, bukan saling meniadakan satu dengan yang lainnya. Membangun koeksistensi dan membangun kohabitasi dengan memuliakan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Dalam kaitan ini, maka bagaimana agar perdamaian itu dapat tercipta? Tentu saja kita bisa melihat kepada teks agama masing-masing, tetapi juga bisa melihat kepada bagaimana tantangan ke depan yang bisa dilakukan oleh Abrahamic religion itu dalam menciptakan tata dunia yang damai. Pak Komar tadi, sahabat saya sudah menyampaikan bagaimana dunia ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Planet bumi ini belum sepenuhnya damai. Dan oleh karena itu, maka tantangan kita bersama adalah bagaimana menciptakan dunia yang lebih damai. Tidak hanya dunia yang di dalamnya tidak ada peperangan, tetapi juga tanggung jawab bersama bagaimana agar perdamaian itu tercipta ketika kita bersama-sama menjawab tantangan ke depan. Pak Komar tadi menyebut mengenai persoalan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, yang itu menjadi sumber peperangan dan sumber ketegangan antar kelompok agama dan antar bangsa. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk melestarikan lingkungan. Kita menghadapi dunia yang semakin terancam oleh global warming dengan segala konsekuensinya, dan ini semua adalah bagian dari tugas bersama bagaimana agar Abrahamic religion, Yahudi, Nasrani, dan Islam dapat bersama-sama membangun tata dunia yang damai, dunia yang di dalamnya manusia saling menghormati satu dengan yang lainnya, dunia yang di dalamnya manusia saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, dan dunia di mana kita hidup dalam alam yang lestari, tempat di mana kita hidup bersama. Demikian sekedar pikiran sederhana yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Mukti. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Bapak Kiai Said Akil Siroj, mohon maaf tidak dapat mengikuti sesi tanya-jawab, karena rupanya ada acara lain di Nahdlatul Ulama yang tidak dapat beliau tinggalkan. Oleh karena itu, pertanyaan dalam sesi tanya-jawab ini akan dibacakan dan ditujukan untuk Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, Bapak Rebai David Rosen, Bapak Pendeta Gomar Gultom, dan Bapak Profesor Abdul Mukti. Bagi peserta yang masih akan mengirimkan pertanyaan, kembali silakan di box Q&A. Saya akan meminta tim untuk membacakan pertanyaannya satu persatu. Jadi nanti pertanyaan akan dibacakan untuk satu narasumber, misalnya untuk Bapak Uskup Kardinal Suharyo, lalu nanti langsung dijawab. Setelah itu akan dibacakan untuk narasumber berikutnya.
Agar kita dapat menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan, mohon nanti narasumber dapat mengupayakan menjawabnya dalam waktu maksimal 2 menit. Kita akan tutup sesi tanya-jawab ini pukul 8.20 maksimal. Saya ingin persilakan pertama untuk pertanyaan untuk Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Boleh silakan dibacakan pertanyaannya. Tahun 2019, Bapak Suci Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb menandatangani bersama dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Apakah dokumen ini dapat menjadi salah satu landasan untuk membangun persaudaraan di antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi untuk perdamaian dunia? Bagaimana memahaminya? Pasti dapat, karena memang maksudnya adalah untuk itu. Judulnya saja untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Masalahnya adalah, ini adalah konsep-konsep masalah-masalah besar yang dirumuskan di sini, yang harus diterjemahkan menjadi gagasan-gagasan, dan gagasan-gagasan itu kecil-kecil menjadi tindakan-tindakan. Jadi misalnya yang saya ingat betul, ketika dokumen ini baru keluar, saya diundang untuk ikut pertemuan yang diinisiasi oleh teman-teman sahabat-sahabat Muslim. Pada waktu itu, seorang peserta, seorang aktivis Muslim mengatakan begini, saya mengajak santri-santri saya setiap sore membaca dalam bahasa Arab aslinya dokumen ini dan mengajak santri-santri saya untuk merenungkan dan membicarakannya. Konkret sekali. Demikian juga di dalam konferensi Wali Gereja Indonesia, dalam sidang tahun yang lalu, kami mengundang tokoh-tokoh berbagai agama untuk memberi catatan mengenai ini. Dan saya kira Prof. Abdul Mukhti menulis sesuatu untuk menerjemahkan dokumen ini ke dalam karangan yang lebih luas, untuk kemudian disebarkan di dalam tataran akar rumput. Jadi prosesnya pasti panjang, tetapi usaha sekecil apapun untuk mensosialisasikan, membawa dokumen ini ke akar rumput, itu harus dilakukan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Kardinal Suharyo. Pertanyaan selanjutnya untuk Rabbi David Rosen, silakan dibacakan. The question from David Rosen came from Asrul Asmadi Mokhtar. What is the mechanism or approach that can be used to unify all of the faith community or mankind in this world? Is there such things as unity in diversity in making this world a better place by way of uniting mankind? Yes, I think that is precisely the challenge. And in fact, interestingly enough, it is, I think, the secondary implication of the verse from the Quran that I quoted from Al-Hujarat. Because that verse, and indeed similarly, for example, in the biblical messianic vision, the vision of the messianic age, it is not a world in which we are denationalized and everybody is reduced to the lowest common denominator. Many nations will go up to the mountain of the Lord. Nation will not lift up sword against nation. Similarly, the idea that we need to know one another to clear the difference means that diversity is part of the divine plan. It's part of God's glory. And when we understand that diversity is not something that we need to compete against, but something that we need to celebrate, then we have a totally different orientation. So respect for diversity together with a recognition that every human being is created in the divine image. In other words, every human being with inalienable dignity. Those are the guidelines. When we follow these guidelines, appreciation of diversity, respect for human individuality, we will be true to the most sublime values of our respective heritages. And when we do it together, then we are greater even than the sum of our different parts and will be even more effective in achieving those goals. Thank you, Rabbi Rosen. Untuk pertanyaan berikutnya adalah untuk Bapak Pendeta Gomar Gultom, silakan dibacakan. Apakah
ada dokumen atau upaya dari kalangan gereja-gereja Protestan di dunia yang berbicara mengenai relasi antara Islam, Yahudi, dan Kristen, ketiga agama Abrahamik ini? Bagaimana dialog hari ini dapat mendukung upaya-upaya demikian yang dapat membangun relasi yang saling menghormati? Terima kasih. Ada beberapa dokumen yang terkait dengan ini, misalnya dokumen yang dihasilkan oleh Dewan Gereja Sedunia bersama Vatikan dan World Evangelical Alliance yang mengajak seluruh umat manusia untuk mengabarkan Injil di tengah konteks masyarakat majemuk dengan pemahaman baru terhadap Injil itu sendiri, kabar sukacita. Juga dokumen Dewan Gereja Sedunia World Together Life yang mengajak kita untuk melihat bahwa kebenaran dan kebaikan itu juga ada di pihak lain, ya, di kita. Sehingga dalam pekabaran Injil misalnya tidak boleh menjadikan yang lain itu sebagai objek, tetapi sama-sama sebagai subjek untuk memperlakukan kabar baik itu. Sehingga yang lain itu harus diperlakukan sebagai mitra. Yang terbaru adalah dokumen dari Dewan Gereja Sedunia bersama-sama dengan Vatikan, itu judulnya kalau nggak salah di bahasa Indonesia kan kira-kira melayani dunia yang terluka dalam solidaritas antar agama. Itu baru beberapa bulan terakhir ini keluar dalam rangka kita umat bersama-sama melayani dalam konteks pandemi COVID-19 ini tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tapi bersama-sama untuk melihat itu semua. Jadi cukup banyak dokumen-dokumen yang dikeluarkan baik sendiri oleh Dewan Gereja Sedunia maupun bersama dengan Vatikan dan World Evangelical Alliance. Dan ini juga materi-materi ini diimplementasikan lewat percakapan komunis dalam lingkungan gereja-gereja di Indonesia. Pak Matius. Terima kasih Pak Pendeta Gomar Gultom. Berikutnya pertanyaan untuk Bapak Abdul Muti, silakan dibacakan. Prof. Abdul Muti, apakah di sekolah atau perguruan tinggi di dalam binaan Muhammadiyah memiliki program khusus atau kurikulum perdamaian dunia, terutama kawasan Timur Tengah? Mohon di-unmute, Pak. Belum di-unmute. Ya. Saking semangatnya sampai saya lupa menyalakan. Silakan Pak. Terlihat Pak semangatnya. Ya baik, terima kasih. Secara khusus dokumen itu belum ada, tetapi secara praktek kita sudah melakukan. Pertama terkait dengan pendidikan itu Muhammadiyah dengan ratusan perguruan tinggi dan ribuan sekolahnya itu memiliki murid tidak hanya dari kalangan Muslim saja, tapi juga banyak kalangan dari kalangan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan sebagainya. Kita belum punya yang beragama Yahudi. Tetapi kami menyebutkan dan kami menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah itu diberikan pelajaran agama sesuai dengan agama peserta didik. Sehingga di sekolah Muhammadiyah, para peserta didik yang beragama Kristen dan Katolik mendapatkan pelajaran agama Kristen dan pelajaran agama Katolik yang diajarkan oleh guru agama yang beragama Kristen dan beragama Katolik. Jadi ini saya kira sebuah pengalaman yang dokumennya tidak ada, tetapi langkahnya sudah kita lakukan. Dan ini yang kita sebut dengan membangun kohabitasi dan membangun suasana kebersamaan, suasana kerukunan dengan saling menghormati eksistensi dan melayani pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Saya kira demikian Pak Matius, terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Muti. Berikutnya kembali kita berikan kesempatan pertanyaan untuk Bapak Kardinal Suharyo. Silakan pertanyaan untuk Bapak Kardinal dibacakan. Nostra Aetate atau pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen adalah salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II yang menyatakan bahwa gereja tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama lain. Apakah pemahaman ini dapat dipahami sebagai landasan untuk memperkuat persaudaraan dengan agama-agama Abraham? Bagaimana mewujudkannya dalam tataran praktis?
Mesti bisa. Tentu dokumen Nostra Aetate itu, sekali lagi seperti dokumen-dokumen yang lain, mesti diterjemahkan ke dalam gagasan-gagasan yang bisa dilaksanakan. Jadi misalnya di dalam rangka arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 5 tahun umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta itu semboyannya adalah amalkan Pancasila. 5 tahun sejak tahun 2016 sampai terakhir tahun ini. Nah, sama Pancasila itu kan suatu ideologi yang besar. Maka harus diterjemahkan ke dalam gagasan-gagasan, gagasannya diterjemahkan ke dalam gerakan. Nah, Nostra Aetate menghargai agama-agama lain. Ini adalah suatu revolusi besar di dalam gereja Katolik yang mesti membalik cara berpikir umat Katolik, tidak hanya di Indonesia. Oleh karena itu, misalnya mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Teologi diajak untuk live in di pesantren-pesantren, konkret sekali. Sama para calon pastor, bahkan dari tingkat SMA juga diajak untuk melakukan hal yang sama. Dan amat sangat banyak hal-hal konkret seperti itu yang dilakukan pada tataran akar rumput. Kalau bercerita mengenai ini bisa sangat panjang. Jadi misalnya, kembali lagi membangun kampung Pancasila. Itu idenya kan umum, tetapi yang ikut aktif di dalam gerakan itu, ya dengan inspirasi iman yang berbeda-beda, membangun kebersamaan, melakukan sesuatu yang dapat dilakukan. Khususnya di dalam menanggulangi atau menghadapi tantangan COVID-19, itu banyak panitia-panitia lintas iman yang sungguh-sungguh melayani tataran akar rumput. Di sebelah rumah saya ini ada lembaga Daya Dharma, pelayanan sosial yang dalam masa pandemi ini, relawan-relawan dari berbagai macam latar belakang ada di situ, bekerja sama. Jadi tidak bicara tentang agama, tetapi atas inspirasi iman yang berbeda-beda, melakukan pelayanan sosial bersama-sama. Terima kasih, Pak Kardinal. Baik, kalau begitu, pertanyaan berikutnya untuk Bapak Rabbi David Rosen, silakan dibacakan. Pertanyaan ini untuk Pak David Rosen. Apa maksud titik temu bagi keluarga Abrahamic Religion? Bagaimana ketiga agama ini bekerja sama dalam menanggulangi pandemi COVID-19? Well, thank you. This is a very big question, and I could give many examples. One of the organizations that I'm involved in is Religions for Peace, and there is, of course, a very significant Indonesian representation in that. And Religions for Peace has been very much engaged in terms of bringing religious figures together over the questions and the issues of COVID-19, and many other organizations in that regard. The very fact that we come together in itself is, as I have mentioned earlier, a powerful demonstration of solidarity. But there is something specific with regards to COVID-19. COVID-19 has been an opportunity for many negative elements to exploit it in different ways. And you have, for example, conspiracy theories claiming this community or that community or another community is behind it. That is a classic example where we as Muslims, Christians, and Jews should stand up together and refute falsehoods, lies, misrepresentations, any kind of hate machinery, and show that we stand together. But of course, there are other areas where we must work together. All of us have our charitable organizations. We need to bring these organizations together to work for the needy, for the poor, and for the suffering. And more of that is being done. Today, there is more collaboration between the religions than ever before. But as members of the family of Abraham, we have a special responsibility to work together. I hope that gives some kind of answer to the question. Terima kasih, Rabbi David Rosen. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Pendeta Gomar Gultom, silakan dibacakan.
bacakan. Cinta kasih adalah inti spiritual Injil yang menolak segala bentuk penganiayaan dan mencela kebencian pada sesama. Bagaimana cinta kasih ini dapat dikembangkan sebagai warisan bersama dalam agama-agama Abrahamik demi mewujudkan persaudaraan dan perdamaian dunia? Ya, saya kira cinta kasih itu kan harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Problem yang terjadi selama ini, cinta kasih kita tinggal dalam perasaan dan tidak mewujud dalam tindakan konkret. Padahal cinta kasih itu tindakan konkret, di mana Allah yang Maha Agung merendahkan dirinya, berkorban, hadir buat manusia gitu. Itulah cinta kasih yang sesungguhnya. Nah, di kita juga mestinya sepemahaman saya, dan itu yang harus kita lakukan, bagaimana mengimplementasikan itu dalam tindakan konkret berupa pengorbanan. Kalau tindakan konkret tapi ada pamrih, itu kan bukan cinta kasih, itu transaksi. Tapi ini adalah tindakan yang tanpa pamrih. Kalau semua agama, penganut agama, Islam, Kristen, whatever, melakukan tindakan pengorbanan yang tanpa pamrih, saya kira itulah cinta kasih yang sesungguhnya. Dan mungkin dilakukan. Banyak contoh yang sudah terjadi di sekitar kita, termasuk dalam rangka mengatasi pandemi yang sekarang ini. Banyak sekali aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan orang tanpa memandang agama, suku, dan ras. Berkorban sebanyak mungkin. Lihatlah para dokter dan para perawat di rumah sakit yang mengorbankan banyak hal, bahkan juga risiko tertular dari COVID ini. Mereka lakukan. Itulah cinta kasih. Artinya cinta kasih tidak sesuatu yang ada di awang-awang, tidak hanya tinggal di perasaan, tapi memang harus muncul dalam tindakan konkret. Terima kasih Pak Pendeta Gultom. Berikutnya pertanyaan untuk Pak Abdul Mukti, silakan dibacakan. Prof. Abdul Mukti, saya seorang mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagai kaum muda penerus generasi bangsa yang suatu saat akan berkiprah dan menjadi faktor pengaruh terbesar dalam meningkatkan peran keluarga Abrahamik dalam perdamaian dunia, saya menyadari bahwa perbedaan serta pro kontra itu pasti akan selalu ada di tengah hidup kita. Bagaimana ya Pak caranya agar kita berani menghadapi perbedaan kepentingan yang dapat mengganggu perdamaian dalam keluarga Abrahamik? Apa yang harus kita ketahui juga dan kita lakukan supaya kami generasi muda bisa berkontribusi dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian agama Abrahamik ini. Terima kasih, Pak. Ada ungkapan dalam bahasa Indonesia itu, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, agar kita ini bisa hidup damai, ya kita harus saling mengenal dan berinteraksi secara personal. Dalam ilmu psikologi disebut dengan membangun personal proximity. Saya dengan Pak Kardinal Ignatius dan Pak Suharyo dan dengan Pak Kumar ini pemeluk agama masing-masing yang taat. Tapi kami bisa bersahabat dengan sangat akrab karena punya kedekatan pribadi dan saling berinteraksi dengan prinsip saling menghormati. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara dalam hubungannya dengan Al-Quran, beragama itu soal pilihan. Bahkan Quran di dalam surah Yunus ayat yang ke-99 itu menegaskan, kalau sekiranya Allah itu menghendaki, maka seluruh manusia di bumi ini akan beriman semuanya. Dan apakah kamu akan memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Nah, kalau kita sudah sampai pada prinsip itu, maka beragama itu pilihan masing-masing, tetapi berbuat baik itu adalah ajaran semua agama, dan itu bisa kita lakukan kalau kita tidak menjadi individu yang eksklusif, tetapi menjadi individu yang inklusif. Berkawanlah dengan orang yang sebanyak-banyaknya, dan berkawanlah untuk bisa menciptakan kebaikan yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Matius.
saya yang lupa meng-unmute, mohon maaf. Terima kasih Bapak Abdul Mukti. Saya juga ikut semangat seperti Pak Mukti ini. Jadi sayang sekali waktunya tidak cukup untuk pertanyaan tambahan, karena setelah ini kita ingin memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan kata penutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf apabila belum sempat dibacakan, tetapi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan menjadi masukan berharga bagi kami di Kementerian Agama dan Institut Lemena dalam memikirkan topik-topik atau kegiatan-kegiatan lain sebagai tindak lanjut acara hari ini. Jangan lupa juga mengisi feedback form. Nanti setelah acara webinar ini berakhir, browser Bapak Ibu akan diarahkan ke feedback form dan mohon memberikan masukan. Apa yang baik, apa yang perlu diperbaiki, dan tidak kalah pentingnya topik-topik apa yang dirasa penting untuk dibahas terkait hubungan umat Muslim, Kristen, dan Yahudi sebagai keluarga Abrahamik ini. Seluruh masukan Bapak Ibu akan menjadi masukan berharga bagi kami di Kementerian Agama dan Institut Lemena untuk perencanaan ke depan. Sekarang kami ingin mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan kata penutupnya masing-masing 2 menit. Pertama, kami ingin mempersilahkan Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo untuk menyampaikan kata penutupnya. Bapak Kardinal Suharyo, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Matius. Bagi kita semua, ketika komunitas agama ini, Abraham adalah bapa leluhur kita di dalam iman. Oleh karena itu, pada tataran akar rumput, saya selalu mengajak umat yang saya layani untuk bertumbuh menjadi pribadi yang semakin beriman. Tidak sekedar semakin beragama, karena bagi saya, iman itu bisa dibedakan dari agama. Jadi ajakannya adalah semakin beriman. Salah satu indikator yang paling penting bagi saya, keyakinan saya, dari iman yang benar adalah persaudaraan. Maka ketika umat diajak untuk semakin beriman, lalu diajak juga untuk semakin bersaudara dengan sendirinya. Kalau merasa diri beriman tetapi persaudaraannya tidak semakin erat, itu imannya bisa diberi tanda tanya. Dan yang ketiga, buah dari persaudaraan yang sejati adalah bela rasa, compassion. Maka semakin bersaudara, buahnya yang paling jelas adalah ketika saling berbela rasa. Maka pada tataran akar rumput, wilayah pelayanan yang saya geluti, rumusan dinamika yang saya ajakkan kepada umat adalah semakin beriman, tentu iman Abraham, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kardinal Suharyo. Berikutnya kami ingin mempersilahkan Bapak Rabbi David Rosen untuk kata penutupnya. Rabbi David Rosen, the time is yours. Thank you very much, Matthias. Let me first of all reiterate that I think that the practical obligation that comes out of this very important webinar is that we all have the obligation to stand up for one another. When there is a manifestation of Islamophobia, of hatred of Muslims, or disrespect for their tradition and heritage, Jews and Christians must stand up together with their Muslim brothers and sisters and repudiate it and condemn it. When there is an expression of anti-Semitism, things are said about Jews that are derogatory, then it's important that Muslims and Christians stand up together with their Jewish brothers and sisters and repudiate it. When something is done or said that damages or threatens Christians or misrepresents it, Jews and Muslims must stand together with their Christian brothers to condemn it and refute it. This is our obligation as true believers and representatives of our religious tradition. Let me finally say that while I profoundly believe that we share the most profound religious ethical values, we must not minimize the differences. We are not the same. We are different religions, and we must respect those differences. And the challenge for us is to be able to respect and maintain our particularities
while at the same time affirming our universality of being one family, one humanity, with responsibility to all human beings. Thank you. Terima kasih, Rabbi David Rosen. Kini kami ingin mempersilahkan Bapak Pendeta Gomar Gultom untuk kata penutupnya. Bapak Pendeta Gultom, kami persilahkan. Terima kasih Pak Matius. Yang saya pahami dari percakapan ini, keluarga agama-agama Abraham ini sesungguhnya sama mengajarkan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia, mengasihi, menghormati, berdamai dengan, bukan sebaliknya bagaimana orang lain memperlakukan kita sebagai umat beragama. Mengasihi orang lain, menghormati ketimbang dihormati, mengedepankan ketimbang dikedepankan, mengutamakan ketimbang diutamakan. Kalau ini cara beragama kita, maka percayalah, apapun agama Anda, mau Yahudi, Kristen, Islam, perdamaian itu akan, maka jadilah bagi orang lain. Terima kasih, Bapak Pendeta Gomar Gultom. Selanjutnya kami ingin mempersilahkan Bapak Profesor Abdul Mukti untuk memberikan kata penutup terakhir. Bapak Abdul Mukti, kami persilahkan. Terima kasih. Pesan saya sama dengan yang disampaikan oleh Kardinal Ignatius Suharyo, sama dengan yang disampaikan oleh Pendeta Gomar Gultom, dan sama dengan yang disampaikan oleh Rabbi David Rosen. Mari kita amalkan dan wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mukti, singkat, padat, bermakna. Dengan demikian, sampailah kita pada akhir acara. Tentunya waktu 2 jam ini tidak cukup untuk kita bisa membahas seluruh masalah terkait tema besar kita hari ini. Tapi minimal kami berharap dialog hari ini membawa kita selangkah lebih maju dalam hubungan antar umat Muslim, Kristen, dan Yahudi sebagai satu keluarga agama-agama Abrahamik. Sebuah langkah yang mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada perdamaian. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Institut Lemena akan bersama-sama membahas kembali langkah-langkah selanjutnya yang dapat berguna tidak hanya bagi Indonesia, tapi bagi bangsa-bangsa lain. Karena kita semua adalah satu umat manusia. Sehingga siap-siap menerima pemberitahuan acara berikutnya. Akhir kata, kami atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia dan Institut Lemena mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah menyediakan waktu untuk hadir, kepada seluruh peserta baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada. Terima kasih atas partisipasinya, dan semoga dialog hari ini dapat mendorong hal-hal yang positif di lapangan. Kembali jangan lupa mohon mengisi feedback form di browser Anda setelah webinar ini ditutup. Kami ingin mendengar suara Anda. Terima kasih kepada seluruh tim kerja. Selamat malam dari Jakarta, dari Indonesia. Sampai jumpa di acara berikutnya. See you in our next program. Terima kasih semuanya.